Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita nggak mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu keadaan dia setelah kamu pergi. Keadaannya setelah kamu pergi. Ingat teman-teman, ini adalah pembacaan untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja ya. Mungkin akan bisa cocok di pembacaan-pembacaan yang lainnya, karena semua video ini tidak mengenal batasan waktu. Kita lihat dulu ya, ada energi apa sih pada pembacaan kita hari ini, dari energi dari seseorang yang telah kamu tinggal pergi. Oke. Yang pertama, ada energi dari kegagalan. Ya, ini bisa saja menandakan bahwa orang yang telah kamu tinggalkan ini ya merasakan begitu banyak energi kegagalan yang ada dan terjadi di dalam hidupnya dia. Ya, yang pertama bisa saja dia merasa gagal untuk bisa mempertahankan relationship sama kamu, untuk bisa melanjutkan hubungan yang baik sama kamu. Dan di satu sisi juga ada energi di mana orang ini merasakan ya juga energi banyak banget hal dia tuh semenjak kamu pergi, hidupnya itu bukan mengalami kenaikan, tapi hidupnya itu malah mengalami kayak penurunan, makin jatuh ke bawah. Jadi mungkin ada hal-hal yang malah nggak berjalan dengan lancar buat dia ya. Mungkin di sini ada yang kerjaannya bermasalah, bisnisnya mungkin malah jatuh dan sebagainya teman-teman. Tapi di sini adalah ada energi kejatuhan ya. Jadi di sini kayak semakin hari yang dia rasakan adalah energi yang semakin menurun daripada energi kenaikan. Oke. Dan di satu sisi, ya ada energi di mana orang ini merasa banyak sekali ya, kalau Sora di sini asap hitam, banyak sekali kegalauan, banyak sekali juga di sini keraguan, banyak juga di sini ketakutan gitu ya. Tapi intinya kalau Sora lihat ya, banyak sekali energi yang tidak jelas gitu loh ya, energi yang bisa saja orang ini merasa mulai adanya keputusasaan, kayak dia nggak bisa ngelihat visi misi hidup dia dengan jelas seperti apa ke depannya teman-teman ya. Nah ini bisa saja menandakan bahwa orang ini tuh ada energi keputusasaan di sini ya, kayak dia tuh nggak bisa lihat dengan jelas seperti apa baiknya kehidupannya dia ke depan seperti apa teman-teman. Ada energi keputusasaan gitu ya, seperti banyak banget jalan keluar yang selama ini mungkin dia pikirkan bisa terjadi, sekarang malah semua banyak penghalangnya ya. Jadi banyak kendala yang kayak jalan satu ketutup, jalan satu ketutup, jalan satu ketutup. Jadi banyak jalan yang ketutup ya. Dan di sini masih ada intuisi yang menjadi menggalau teman-teman ya. Semenjak kamu pergi ya, itu banyak energi kegalauan di sini ya. Bisa saja karena memang orang ini sebenarnya punya satu koneksi jiwa atau koneksi perasaan sama kamu. Bisa saja orang ini merasakan adanya situasi dia tuh bingung harus gimana ke depannya kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi dari healing ya. Jadi mungkin banget dia mengambil waktu setelah kamu pergi itu menghealing dirinya sendiri, atau memang di sini dia menyadari kalau dia itu perlu memberikan kamu waktu untuk healing ya. Intuisi dia bilang ini adalah periode dimana untuk menyembuhkan diri masing-masing. Dia menyembuhkan dirinya, kamu menyembuhkan diri kamu ya teman-teman. Dan di sini itu ada energi rumah ya. Kenapa sih di sini juga dia merasa galau? Karena bisa saja di sini dia merasakan seperti tidak ada rumah, atau seperti di sini kalau Sora lihat dia merasakan seperti kehilangan perasaan tenang, kehilangan perasaan aman, kehilangan perasaan nyaman. Kenapa? Karena kamu mungkin banget adalah seseorang yang selalu ngebikin dia ngerasa tenang, aman, nyaman teman-teman. Dan sekarang nggak ada kamu, dia jadi seperti kehilangan keamanan dan kenyamanan yang selama ini selalu dia dapatkan ya. Jadi kamu tuh seperti rumahnya dia teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada energi siapa dari seseorang yang kamu coba untuk energi dari seseorang yang kamu tinggal pergi ya. Yang pertama,
Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang selalu suka banyak mau tahu banyak hal. Mungkin saja dia suka membaca, bisa saja dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan pendidikan, edukasi. Terus di sini juga kalau Sora lihat orangnya mungkin dalam bidang penelitian pekerjaan dia gitu ya. Kalau Sora lihat, dan sangat mungkin banget di sini ada yang pembukuan soal keuangan itu juga bisa. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh LDR teman-teman dari kamu. Ada yang se-LDR secara fisik ataupun secara energi ya. Dia itu jauh dari kamu. Dan sangat mungkin banget orang ini itu juga suka traveling. Mungkin banget kamu ketemu sama dia pada saat kamu lagi traveling bareng. Dia lagi traveling ke tempat kamu lagi traveling ke tempat dia, baik untuk urusan pribadi atau kerjaan ya teman-teman. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa telah banyak hal terjadi di antara kalian. Kamu berdealing dengan seseorang divine maskulin. Jadi di sini ada energi di mana kalian itu telah mengalami banyak proses panjang dalam relationship ini ya. Jadi relationship yang telah mengalami banyak perjalanan. Mungkin banyak naik turun, banyak proses di sana. Kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung menjaga hati dan perasaannya. Orangnya cenderung romantis gitu ya, penyayang ya teman-teman. Dan di sini ada energi dari seseorang yang sangat mungkin banget awalnya itu adalah seorang teman kamu. Kamu awalnya cuma temenan aja sama dia, atau kamu dikenalin sama teman kamu. Orang ini sebenarnya awal-awal itu banyak menunjukkan dia support kamu, dia setia sama kamu teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat ya, secara garis besar, kenapa sih kamu meninggalkan dia? Teman-teman, di sini salah satunya adalah karena sulitnya adanya sebuah pertemuan ya. Karena mungkin banget kayak mau bertemu itu sangat sulit, kayak mau ada kamu minta mungkin waktu juga susah dia beri karena dia mungkin sangat sibuk dengan segala urusannya. Jadi di sini ada pertemuan yang seperti sulit untuk terjalin ya. Jadi salah satunya adalah karena memang mungkin masalah jarak juga yang LDR tadi, pertemuan yang tidak kunjung ketemu, atau dia mungkin janji mau datang tapi nggak datang-datang juga gitu ya teman-teman. Dan ini adalah karena sesuatu dari awal gitu ya, kamu merasa bahwa kamu sudah lama mungkin nunggu dia berjanji untuk ketemuin kamu. Juga dia mungkin di sini ada yang kamu udah nunggu lama. Kalau Sora lihat di sini, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung sikapnya itu ada yang kanak-kanakan, ada yang lebih muda dari kamu secara umur atau secara usia, ada yang kekanak-kanakan. Dan juga kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat di sini, masalah yang jadi isu juga adalah soal masalah sikap dia ya teman-teman. Oke, ini adalah majority karena sikap dia yang kekanak-kanakan, sikap dia yang dari awal juga mungkin sulit untuk ada yang pertemuan tadi. Dan ini adalah masalah dominasi teman-teman, ada masalah ego di sana. Sangat mungkin banget gitu ya, dia itu lebih kepingin untuk kamu dengerin dia gitu loh ya, daripada kamu yang harus kayak kamu tuh dituntut untuk harus ngalah gitu loh teman-teman sama dia. Dan di satu sisi kalau Sora lihat, orang ini tuh banyak kekhawatiran, banyak keraguan, banyak ketidakyakinan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, di mana ini sangat mungkin banget juga karena ada memang faktor keluarga. Soalnya di sini ada banyak faktor keluarga. Ya mungkin dia masih sibuk urus keluarganya, atau mungkin ada dari kalian yang tidak mendapatkan restu keluarga. Ya, kita coba lihat ada faktor lain atau tidak. Dan orang ini tuh masih sangat sibuk kerja dan kerja teman-teman. Jadi seperti kamu ngerasa kayak nggak ada waktu yang diberikan karena selalu sibuk untuk mengutamakan pekerjaan daripada mengutamakan mungkin kamu dalam relationship. Sikapnya juga yang ego kayak gitu ya teman-teman. Dan tentang situasi di mana ketidakjelasan sama yang namanya masa depan. Mungkin kayak aduh bingung deh, masa depan ini mau seperti apa, arah hubungannya mau gimana gitu loh ya. Nah ini yang juga membuat kamu mungkin capek atau lelah untuk mentoleransi dia dari awal ya, karena dia terlalu sibuk dengan kerjaan, selalu tidak jelas arahnya mau seperti apa ke depannya ya, dengan sikap-sikap dia yang cenderung tapi maunya didengerin, maunya di ngertiin gitu ya.
Dan perubahan yang mungkin tidak kunjung datang, teman-teman. Ya, mungkin dia berjanji untuk merubah segala sikap buruknya dia. Tapi ya sikap buruk itu nyatanya tidak berubah gitu loh. Ya, kamu menunggu-nunggu kok kayaknya sikap-sikap yang kamu udah janjiin sama aku kok tidak terjadi gitu ya. Nah, selain ada perasaan kegagalan tadi Sora bilang, apa yang terjadi setelah kamu tinggalkan dia, apa yang dia rasakan? Di sini teman-teman dia merasakan sangat-sangat energi bermasalah ya. Artinya bisa saja di sini dia merasa justru setelah kamu tinggal ya, itu dia merasa hidup dia itu lebih banyak kendala, lebih banyak masalah, kayak banyak yang nggak mulus teman-teman, seperti bingung mau arah tujuan mau kemana ya. Dan di sini kayak banyak banget energi dia itu setiap kali dia mau melakukan sesuatu ada aja kendalanya, ada aja penghalangnya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi setelah kamu tinggal, justru dia mengalami begitu banyak masalah yang tadi Sora bilang datang, begitu banyak pergerakan juga dia susah lakukan, energi mulai banyak yang makin jatuh dan makin jatuh. Ya. Dan ketika kamu tinggal pergi, dia mulai lebih menilik hati dan perasaannya. Karena ternyata tidak bisa dibohongi. Mungkin banget ya, hati dan perasaannya dia itu masih terpaut sama kamu, masih terfokus sama kamu. Ya, dan sebenarnya hatinya itu seperti merindukan kamu, merindukan bisa komunikasi sama kamu, atau merindukan bisa dapat dari kamu, dapat kayak berita dari kamu gitu loh ya. Mungkin kayak gimana keadaan kamu sekarang, apa yang lagi kamu kerjain gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat energi apa yang ada di sini. Kita mau coba lihat ada energi apa yang ada di sini yang mau dia sampaikan, yang dia rasakan. Yang pertama, dia mulai merasakan bahwa mungkin aku sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kamu. Why do I deserve someone like you? Kamu tuh kayak nggak layak lah ya. Aku tuh nggak pantas untuk mendapatkan kamu. Kamu tuh seseorang yang jauh lebih baik daripada aku. Why do I deserve someone like you? Lalu yang kedua, begitu banyak emosi yang bermain teman-teman di sini. Jadi ketika kamu pergi, ya ada energi yang kayak putus asa, merasa gagal, sedih, kecewa, galau gitu ya. Karena mungkin banget gitu, dia merasakan kamu tuh pergi juga karena atas kegagalan dia, bagaimana dia menjaga kamu, dan bagaimana kamu selama ini sudah melakukan yang terbaik mungkin untuk dia ya. Tidak ada yang bisa mengertikan aku seperti kamu. Jadi orang ini merasakan ketika kamu nggak ada seseorang yang bisa memahami dia seperti kamu. Jadi kayak ditinggal kamu tuh dia merasa, wah nggak ada nih yang bisa ngertiin selain kamu. Sorry, ini nggak Sora pakai. Namun dia menyadari kamu tuh pergi, mungkin kamu layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih jelas, seseorang yang lebih tidak mungkin abu-abu gitu ya. Dan orang ini terus terbayang-bayang banyak hal tentang kamu teman-teman. Jadi orang ini ternyata masih punya fantasi tentang kamu, khususnya untuk hubungan secara fisik ya. Karena ini kan channel 18+. Apalagi khusus untuk kalian yang telah melakukan hubungan secara intimasi gitu ya teman-teman, secara seksual, itu dia jadi masih terbayang-bayang kamu terus gitu ya. Keingetan terus bagaimana mungkin adekan-adekan dan bagaimana kepanasan kalian diranjang dan sebagainya ya. Mungkin ini tidak semua, tapi ini keluar di kartunya Sora. Aku tuh seperti harus menahan perasaan aku sama kamu. Karena ya tadi Sora udah bilang, orang ini juga mungkin menyadari ya kalau dia itu dia menyadari kalau kamu itu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, karena mungkin sikap dia selama ini kurang jelas. Sekarang aku tuh nggak bisa bicara sama kamu ya, mungkin karena kamu udah ngeblok dia, terus juga mungkin karena dia ego, dia ngeblok kamu balik, atau kalian main blok-blokan gitu ya, atau kamu menghindar diajak bicara sama dia. Aku belum siap untuk kamu sekarang gitu ya. Orang ini belum siap. Kita coba kenapa dia tidak siap untuk ke kamu sekarang. Selain memang dia berpikir kamu sebenarnya layak untuk dapat orang yang lebih baik, di satu sisi dia merasa intuisinya dia mengarahkan ini belumlah waktu yang tepat teman-teman. Ya, ini belumlah waktu yang tepat untuk dia bergerak ke arah kamu. Oke, yang kedua teman-teman, dia itu masih berkonsentrasi sama yang namanya kondisi finansial dia, kondisi keuangan dia ya, sambil dia berpikir bahwa apakah memang aku balik ke kamu itu yang terbaik kalau ternyata ada orang lain yang lebih baik dan lebih layak untuk kamu ya. Dan orang ini masih periode refleksi teman-teman
Ya tadi Sora udah bilang kan, masih mikir apakah aku memang yang terbaik untuk kamu atau kamu yang mungkin lebih baik untuk orang lain, kayak gitu ya. Meskipun hasrat itu secara fisik sangat kuat ya. Jadi ini memang hasrat gitu ya, hasrat secara fisik, menggebu-gebu dan perasaan itu jauh lebih kuat teman-teman. Oke. Bentar ya. Dan di sini ada hasrat dia yang sangat besar ya, dan dia tidak tahu bagaimana harus menghandle itu semua, teman-teman. Di sini juga dia menyadari bahwa mungkin dia tidak cukup baik ya dalam menerima atau dalam menjadi pasangan kamu kayak gitu. Secara komitmen, mungkin secara perilaku. Dan dia berharap dia mungkin sebaiknya sebelumnya mungkin bisa lebih jujur sama kamu ya teman-teman. Artinya orang ini sangat mungkin banget salah satu kendala yang terjadi di antara kalian adanya ketidakjujuran ya. Mungkin saja adanya ketidakjujuran dari masalah ini ya. Lalu apa yang jadinya dia inginkan ke depannya tentang hubungan ini? Ada fox, ada snake. Teman-teman, sebenarnya orang ini belum bisa sepenuhnya untuk melepaskan kamu. Seperti ada hasrat dia masih pingin ngikat kamu, teman-teman ya. Hanya intuisi dia bilang bahwa ini sekarang mungkin bukan saat yang tepat. Mungkin saat ini kamu masih juga belum siap, kamu masih minder, dia pun juga masih refleksi. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini masih ada keinginan hasrat yang kuat sama kamu, tidak mau melepaskan kamu ya. Masih ada ambisi, masih ada hasrat. Dan sekarang yang dia pikirkan cuman dia berharap semoga ada potensi, ada keberuntungan sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kamu kembali. Hanya dia tahu ya, di sini ada intuisi dia yang merasakan bahwa kamu tuh sekarang lebih menghindari dia ya. Takut di sini bukan takut gimana ya, tapi lebih kepada takut mungkin disakiti, takut dikecewakan lagi gitu loh ya. Ada situasi juga yang nggak berimbang di sini teman-teman. Oke, jadi apakah kedepannya kalian masih mungkin sama-sama? Nah, kedepannya masih mungkin sama-sama. Ada energi dari Lady, change, house. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian si divine feminine ini yang lebih kepada menginginkan adanya transisi transisi atau adanya perubahan ya. Di sini kalau Sora lihat kalian tuh lebih kepingin mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman ya. Oke. Jadi sepertinya kalian memang sudah benar-benar menutup komunikasi. Di sini ada lily, ada letter, dan ada grave. Jadi seperti benar-benar komunikasi itu sudah benar-benar ditutup. Kalian sudah benar-benar ngindar, sudah benar-benar kayak tamat lah dalam tanda kutip ya. Oke. Apakah itu adalah keputusan yang terbaik untuk kalian? Karena kalau Sora lihat di sini, kalian itu sudah bisa melihat dengan jelas dia itu seperti apa, gitu loh. Dia tuh sebenarnya orang yang seperti apa, masa depan kamu kalau sama dia gimana, gitu ya. Dan kalian tuh seperti merasakan sudah terarahkan untuk melet go dia. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, lebih banyak terakhiran ini Sora ngerasa ini ya, setiap kali baca itu lebih banyak tim-tim yang memang mau untuk melet go, mau melepaskan kayak gitu loh, lebih kepada menyadari gitu ya bahwa dapat gambaran mungkin masa depan masih jauh ke depan di sana ya. Di sini ada energi kesuksesan atau energi optimis yang lebih jelas ke depannya. Jadi kayak lebih ngerasa, banyak dari kalian yang ngerasa bahwa kalau aku lepasin orang ini, aku mungkin akan bisa dapat sesuatu yang lebih positif, lebih baik ke depannya gitu. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya, pembacaannya. Jadi jelas kelihatan bahwa orang ini bisa merasakan kayak aku bisa ngelihat dengan lebih jelas, lebih clear kalau ke depannya, kalau nggak sama orang ini gitu ya teman-teman, kamu bisa lebih clear dan bisa lebih jelas. Itu sih intinya ya, nggak ada yang salah juga gitu loh. Apakah dia akan terus berusaha ngikat kamu? Kalau Sora di sini ada energi dari birds, orang ini akan berusaha terus untuk mulai komunikasi sama kamu ya, tapi kan ketegasan ada di tangan kamu. Di sini ada energi
Orang ini akan terus berusaha nyari celah, tapi apapun yang terbaik. Di sini kalau Sora lihat, kalian sudah banyak dapat intuisi yang mengarahkan kalian harus berbuat seperti apa. Ikutilah itu ya. Sebenarnya kalau Sora lihat, di sini orang ini lebih kepada memang belum sepenuhnya siap ya. Jadi kayak ada energi yang ngambang, energi abu-abu, masih kepingin memiliki kamu tapi hasratnya juga sangat kuat. Kalau dipaksakan ke depan sama orang ini, jalan terus apakah bisa baik? Di sini ada teman-teman banyak waktu yang memang harus break dulu. Ya kenapa? Karena di sini bisa saja masuk ke dalam masalah yang ya udah masalahnya itu lagi. Masalah itu seperti selalu terkunci di sana, nggak berubah gitu loh ya. Selalu keadaannya seperti itu. Yang mana mungkin saja itu bisa membuat diri kamu capek, kamu lelah gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini kalau memaksakan hubungan, karena di sini hubungan yang akan cenderung seperti mati suri ya, begitu lagi masalah dan kendalanya. Tapi ikatan memang terasa sangat kuat ya, meskipun terikat kan gak harus sama-sama ya teman-teman ya. Intinya adalah bijak ya, kamu pikirkan dulu kalau memang kamu merasa yang terbaik. Apalagi di sini juga banyak yang kalau Sora lihat orang tua atau keluarga lebih banyak yang menyarankan kayak udahan sama orang ini sih kalau Sora lihat ya. Banyak dari kalian yang anggota keluarganya itu lebih kepada ya sudahlah udahan aja sama orang ini gitu. Kita coba lihat astrologinya ya. Yang terbuka, Cancer, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Taurus, Gemini, dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin untuk membersihkan energi negatif dengan cleansing piramid ya, pada saat ini sisa 3 buah aja ya. Dan ini udah Sora program dengan energi khusus untuk healing ya. Bisa dibawa untuk meditasi, ditaruh dekat tempat tidur gitu. Terus habis itu bisa juga ditaruh untuk nemenin kerja. Harga 200.000 aja, dan di Instagram juga bisa untuk booking personal reading. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terbuka. Oke, kebanyakan kita tutup dulu. Oke, O, H, C, D, U, O, F, Y, N, E, B, I, T, J, G. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Tambahin ada Z, G, dan Q. 1, 2, 3, pause. Ditekan tombol pause-nya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Bijak sebelum melangkah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main di channel pertama Sora, di Sora yang Tarot. Bye-bye.